Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yes, wabarakatuh. seperti biasa Bang Odon. Ya. Pemirsa, bertemu kembali bersama host-host yang kurang ajar. Saya Mang Budi dan Mang Odon, gitu kan, dalam acara Gelitik. Gitu. Geli-geli lihat politik, dagelan politik. Geli. Atau geli gitu. Gitu. Coba, ini Mang, kita bahas apa nih Mang hari ini Mang? Gitu. Kita bahas apa ya? Yang lagi viral, Lah. yang lagi viral ya Mang ya. Ya Viral. ini tak jauh juga dari permasalahan. Mungkin ada sedikit permasalahan politik juga di balik yang viral ini gitu. Tapi yaitu efeknya panjang. Nah, apa yang kita bahas yaitu ini Mang, atau pemirsa, telah beredar luas ya. Video dari seorang artis Nikita yang kita sebutkan saja nama Nikita Mirzani yang di sana jadi kedatangan Habib Imam Rizik Syihab itu ke Indonesia itu disambut oleh puluhan ratusan ribu ya mungkin lah, atau mungkin jutaan lah anggap begitu. Umat Islam yang memang mengagumkan atau yang mengimamkan seorang HRS Habib Rizik ya. Nah di sana Nikita tuh live di Instagramnya dia. Terus kemudian dia mengatakan siapa sih dia gitu kan, seperti itu. Terus kemudian juga dia mengatakan bahwa Habib itu tukang obat. Nah, tapi biar lebih jelasnya kita lihat video emang ya. Gitu. Dari Nikita Mirzani, dan kemudian ada tanggapan juga Mang dari seorang Ustadz Maher ya. Dia memberikan tanggapan atas pernyataan dari Nikita Mirzani. Nah, untuk lebih jelasnya dan lebih lengkapnya, saksikan dulu tayangan videonya. Habib itu kang obat ya, jangan diagung-agungkan. Kan banyak tuh ke Habib aja kang obat, berarti itu. Ntar bikin lagi demo apa 712 gitu atau 717. Gila kalian ini semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maher At-Tuwailibi menghimbau kepada saudari Nikita Mirzani yang telah menghina, menyudutkan dan merendahkan imam besar kami Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein Syihab dengan sebutan tukang obat. Tidak layak seorang muslim dan muslimah, apalagi yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya, menghina seorang ulama, apalagi beliau adalah cucu di antara cucu-cucu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tidak bisa menjadi orang soleh, setidaknya jangan memusuhi orang-orang soleh. Kepadamu, hei babi betina lonte oplosan penjual selangkangan, saya himbau, 1 kali 24 jam kau tidak melakukan klarifikasi dan permintaan maaf di depan publik secara terbuka, saya Maher At-Tuwailibi beserta 800 laskar pembela ulama akan mengepung rumahmu. Saya serius, saya tidak main-main. Kita lihat apa yang akan terjadi. Darah kami kucurkan untuk membela kehormatan cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nah, gimana Mang? Sudah baca? Sudah baca, sudah nonton, sudah baca. Sudah lihat. Gitu. Tanggapannya Mang? Enggak, saya ingin mengutip Al-Quran, surat Al-Hujurat ayat 11. Di sini diterangkan, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yashkhar qaumum min qaumin asa ayyakunu khairum minhum wala nisa'um min nisa'i asa ayyakuna khairon min hinna. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Bil alqab ya. Bi'sal ismal fusuq ba'dal iman wa malam yatub faulaika humud dzalimun. Artinya wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olokkan kaum yang lain. Karena boleh jadi mereka yang diperolok-olokan itu lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olokkan perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diperolok-olokan itu lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Nah, tadi disebutkan wala talmiju anfusakum wala tanabazu bil alqab. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain dan janganlah kamu saling memanggil gelar-gelar yang buruk. Nah,
Ini jelas di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 11 bahwa satu sama lain kita tidak boleh mencela. Gitu. Nah, karena mencela itu adalah perbuatan yang tidak baik. Bil alqob dengan sebutan-sebutan yang jelek lah. Misalnya menyebut dia lonte, menyebut dia tukang obat juga itu tidak baik dua-duanya. Karena Al-Quran sudah menegaskan. Misalnya begini, di daerah saya, Mang Budi menyebut saya, hei botak. Itu meskipun benar, saya ini botak, tapi ulah nyebut si botak. Si botak, ya betul. Tetapi kalau untuk misalnya di daerah saya yang ngaran Madon, 5 orang. 5 orang atau 80 orang, Madon anu mana, anu botak, itu boleh. Boleh. Jadi disebutkan walatal baju bil alqob, tidak boleh memanggil seseorang itu dengan sebutan-sebutan yang buruk. Pada asalnya lakob atau alqob ini adalah julukan. Itu bisa mengandung pujian dan bisa mengandung celaan. Nah, yang dimaksud di sini mungkin celaan. Misalnya Kang Ari bodoh, si bodoh. Meskipun dia bodoh, entong. Ulah nyebut gitu teh. Pelit atau nantilah si pengkor dan sebagainya, si buta, itu tidak boleh. Meskipun itu benar bahwa misalnya seorang mempunyai kelainan, kekurangan dan sebagainya, tetapi menyebutkan hal itu sama dengan mengidentifikasikan seorang dan menyudutkan orang. Kita misalnya diberikan julukan oleh orang yang berbeda dalam pandangan politik misalnya. Dulu ada sebutan cebong dan kampret. Sampai sekarang bukan dulu lagi, sekarang masih berlaku itu. Sampai sekarang itu tidak boleh. Walatal baju bil alqob. Itu sebutan-sebutan itu tidak baik dan itu binatang kan. Nah, kenapa mereka sampai saat ini masih menyebut kampret, cebong, kadrun? Cing atulah ada orang umat Islam gitu. Ulah menyebut hal seperti itu. Meskipun berbeda pandangan politik, da eta mah wajar. Berbeda pandangan politik mah bukan berarti harus pasea gitu. Pasea bertengkar dalam arti pikiran, diskusi dan sebagainya boleh. Hal yang positif silakan. Boleh bertengkar. Cek paribasana bertengkar, kalau kita bertengkar pikiran ngariung gitu nya, bersatu. Kemudian di situ ada perdebatan panjang sampai yang bermeja, itu tidak persoalan. Tapi di luar itu kita tetap rukun seperti itu. Jadi selesaikan pada saatnya saja. Gitu, jangan kaitannya dengan Nikita Mirzani misalnya. Di dalam satu keterangan juga ud'u sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi ajaklah seseorang itu dengan cara ila sabili rabbika bil hikmah, dengan hikmah. Ketika Nikita Mirzani menyebutkan itu tukang obat, maka sebaiknya Nikita Mirzani tidak usah diserang 800 orang seperti yang dilakukan Maher. Datangannya cukup dengan seorang, misalnya Pak Ustadz Maher atau siapalah perwakilan, dibicarakan dengan baik-baik. Naon itu maksudnya bicara begitu. Kemudian di situ ada dialog, mungkin ada saksinya, harus ada saksi lah itu mah. Betul. Berbeda laki-laki dan perempuan. Atau dengan perempuan lagi gitu. Harus ada saksi. Di situ akan ketemu masalahnya dan bisa saling islah, saling hampura gitu. Tidak panjang seperti ini, yang satu mengolok-olokan, yang satu lagi mengolok-olokan lebih kasar lagi. Itu tidak baik. Tidak baik. Sehingga akhirnya terjadi perpecahan ya, Bang. Perpecahan gitu. Malah yang saya akibat dari ini juga, dari kemarin juga sekarang ini masih mau ngobrol di Nikita Mirzani dan Ustadz Maher atau gimana? Atau kita agak melenceng dikit? Ya, begini, saya ingin mengatakan begini.
perkembangan terjadi. Ini kita Mirjani dengan Ustadz Maher misalnya. Saya tidak menyebut itu kecil atau besarnya, tapi itu masalah. Nah, masalah ini dipicu oleh masalah yang lebih awal, masalah politik. Ya. Begini, dari dulu ulama ini selalu dijadikan corong. Nah, betul. Setiap ada pemilu atau pilkada, kadienakeun ulama ada juga yang mencalonkan diri jadi dewan. Bahkan jadi kepala daerah dan sebagainya. Tapi sah loh, mah. Ulama menjadi umaro itu sah. Ya, saya tidak menyebutkan sah atau tidak, itu perkembangan ya, perkembangan itu. Betul. Nah, kemudian ini bengisnya politik. Ulama terpecah menjadi dua. Ada yang di kubu pro Jokowi waktu itu ya. Pro ada pemerintah yang aja lah. Pro Prabowo ya. Dan sampai sekarang Prabowo meskipun sudah diangkat menjadi menteri ya, tetapi istilah cebong dan kampret itu menjadi penanda bahwa itu terpecah dua ulama. Nah, ini akibat bengisnya politik ya. Masing-masing merasa bahwa keyakinan mereka itu benar. Ini tentu saja akan membingungkan umat Islam. Nah, di sisi lain ada hadis Rasulullah mengatakan bahwa pemisalan ulama di muka bumi ini seperti bintang yang ada di langit. Bintang dapat memberikan petunjuk pada orang yang berada di gelap malam, di daratan maupun di lautan. Nah, jika bintang itu tidak muncul, maka manusia tidak mendapatkan petunjuk dari ulama. Betul. Ini diriwayatkan oleh Ahmad. Nah, lalu ada Imam Ghazali mengatakan di dalam kitab Ihya Ulumuddin, tidaklah terjadi kerusakan rakyat itu kecuali kerusakan penguasa. Nah, kerusakan rakyat terjadi akibat kerusakan penguasa. Dan tidaklah rusak para penguasa kecuali kerusakan ulama. Nah, ini kata Imam Ghazali. Di sini jelas bahwa kebingungan umat Islam di tanah air semakin galau karena peran ulama yang seharusnya amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kebaikan, seperti saya katakan tadi, unu sabili bil hikmah wal mau'izatil hasanah, ini semakin tidak jelas. Bahkan umat juga menjadi terpecah-pecah. Betul. Anu pro kadieu, anu pro kaditu, umat menjadi kebingungan, galau, tidak jelas. Para ulama ini kan pewaris Nabi. Nah, ulama jeung ulama oke kemudian saling mencela. Nu ieu ngajelekeun ulama yang lain, yang ini menjelekan ulama yang lain. Mereka sepertinya bukan tidak sadar ya, hilaf mungkin bahwa ada surat Al-Hujurat. Ya saya pikirlah itu kesalahan manusiawi, tetapi politik ini jangan sampai menunggangi agama. Betul. Kemudian agama dijadikan alat politik. Alat politik itu yang menyebalkan sekali itu gitu loh. Aduh, ampun. Gitu, betul Mang. Nah, persatuan dan kesatuan sebagai salah satu perkara yang diwajibkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Ini seperti difirmankan di dalam Quran surat Al-Imran ayat 102, dan berpegang teguhlah kamu dengan tali agama dan sekali-kali kamu jangan bercerai-berai. Artinya begini, orang lamun umat Islam dengan umat Islam ini kal jasad seperti tubuh. Lamun orang tubuhnya lamun orang kacepet panto ya suku, anu ngajorok naon? Mulut. Bukan kaki. Karena merasa bersatu. Ia berdarah. Mulut yang bicara. Kemudian tangan dengan cepat ngambil obat dan sebagainya. Nah, umat Islam itu begitu. Kalau ada yang merasa tersakiti, pasti dia merasa akan bersatu. Betul. Kemudian mengobatinya dengan Al-Quran dan hadis. Tidak usah kemudian menjadi meluas persoalan ya, jadi saling membalas. Saling membalas dan ini gitu. Akan membingungkan umat. Itu loh, betul. Ya
ya entitas ulama ini di dalam politik ini menjadi komoditas politik yang berharga dan sangat mahal. Ya. Mahal. Hal ini akhirnya misalnya begini, isu agama ini terbukti menjadi pemberi peran yang penting dalam kontestasi politik. Pilkada misalnya atau pemilu dan lain sebagainya. Ini akan membuat agama diperhitungkan. Kita ingat misalnya pada Pilpres 2014 ini ada fenomena uji ngajinya, ngaji Al-Quran yang ditentangkan pada kedua kandidat. Ini juga kan menjadikan agama sebagai alat perjuangan politik gitu. Ya, betul. Nah, apalagi yang menyentuh istilah-istilah ritus dogma yang transenden seperti jihad, kafir, musyrik dan lain sebagainya. Itu menjadi sarapan gitu. Maneh teu sahaluan yang saya dalam politik Kafir, aduh. musyrik dan sebagainya. Gampang banget ya ngakafirkeun teh. Itu Itu yang dikhawatirkan menjadi kebingungan umat. betul. Ya. Ini menyoal soal Nikita Mirzani dengan Ustadz Maher. Konsep saya sih begini, Bang. Itu saya sangat tersentuh ya. Oke, Mardon sudah masuk ke dalam ranah hadis dan Quran. Saya hanya akan masuk ke dalam ranah filosofi sosial saja, Bang. Dalam arti alam berpikir manusia sendiri gitu loh. Dalam arti mencela itu bagus atau tidak? Kan tidak bagus. Ya, gitu. Punten, oke lah buat seorang Nikita Mirzani, bahasa itu keluar dari seorang mulut Nikita Mirzani yang notabene kita semua orang tahu bahwa Nikita Mirzani itu kadang-kadang ceplas-ceplos, tidak berpikir panjang untuk masalah apapun gitu loh. Itu yang pertama itu ya bukan harap dimaklumi, tapi tolong ke depan tuh seorang Nikita Mirzani itu ya tidak ulah bikin ulah yang fenomenal. Itu. Nah, buat Ustadz Maher, dia sudah mempunyai predikat gelar di depannya Ustadz. Ya, jadi seorang Ustadz itu mohon maaf, ini versi bahasa pikiran saya, bukan saya tidak mengutip dalam seperti Mardon tadi mengutip dalam hadis dan Quran gitu loh. Nah, saya itu dalam alam pikiran saja sudah berpikir ini seorang Ustadz yang boleh dikatakan ilmu agamanya harusnya dalam lah, anggaplah seperti itu, lebih daripada Nikita Mirzani ya. Mengatakan dia seorang mohon maaf ya nggak usah disensor ya, memang di videonya ada babi lonte penjual selangkangan itu aduh kasar banget. Betul. Ya. Betul. Jadi jangan sampai ada dogma bahwa belajar sama ustadz ini mah tidak kasar gitu kan. Bukannya kelembutan, bukannya ini. Jadi gitu. muncul kemarahan. Betul, sehingga akhirnya yang saya takutkan akhirnya terstempel lah ustadz yang kasar. Itu kan kasihan ustadz yang lain yang tidak kasar gitu. Betul, dalam siar agama itu ada yang memang tadi sebelumnya kita berbicara memang kalau Quraisy Shihab, terus siapa lagi, Bang? Gusmus itu berbicaranya dengan lemah lembut dari hati, tapi ada kalangan juga ulama atau ustadz yang memang ketika dia melakukan siarnya keras, gitu. Kita tidak mau toleransi, terapkan hukum Islam tuh begitu, gitu kan? Gitu. Memang harus tegas dalam menegakkan agama itu, tapi sekali lagi bahwa kultur seseorang dengan orang yang lain itu berbeda. Misalnya Gusmus, kiai yang saya kagumi, atau Quraisy Shihab, itu kulturnya beda sehingga ketika menyampaikan dakwah dengan cara dia lemah lembut, tegas, kemudian menyindir dan pasti ada hehehnya, tawanya ada yang lucu. Ustadz Maher misalnya harus demikian memang tegas, tapi jangan sampai kemudian kasar dan menampakkan kemarahan. Betul. Kalau kita mencontoh Rasulullah itu pernah marah ketika sahabatnya tidak menjalankan perintah Allah, perintah agama Islam. Wajah Rasulullah merah. Tetapi ketika menjadi dialog ucapan, Rasulullah itu tetap menyampaikannya dengan lemah lembut. Betul. Gitu ya. Atau begini, ketika Rasulullah lewat ada orang yang meludahi, diludahi. Kan lamun urang mah ambek pasti Rasulullah ge ambek da manusiawi. Betul. Tapi ku Rasulullah mah diantepnya heula.
Nah, ketika orang itu sakit, numpang heulana ditengok, numpang heulana nengok itu Rasulullah. Kunaon geuring. Kan lamun orang mah lamun ambeknya ka tetangga, syukur saya kamari dua ka urang. Syukur gitu. lo gitu. Makan lo situ. Rasulullah didatangi, kemudian dijampean dan sebagainya sampai dia akhirnya tobat. Itulah yang disebut ud'u sabili rabbika bil hikmah. Betul. Wal mau'izatil hasanah, mengajak dengan kebaikan. Nah, ini juga akhirnya yang tadi kita agak mulai masuk ke ranah politiknya gitu. Jadi gini, Mang. Ya, mungkin juga ya ini saya mungkin sebagai orang mewakili orang Indonesia yang lain gitu ya. Dan jadi tidak ada dikotomi pembedaan siapa atau dia punya jabatan apa. Ya. Ini terjadi ketika memang kita semua paham kita lagi pandemi. Betul. Ada pengerahan massa ketika seorang Rizik Syihab itu dia datang ke Indonesia, kemudian umatnya yang mengeluhkan datang dengan ribuan tanpa protokol kesehatan juga, berkerumun lah ya, tanpa menggunakan protokol kesehatan ya, sehingga akhirnya terstigmakan nanti untuk event-event yang lain, Mang, yang ya punten ya, seorang Rizik Syihab itu memang betul seorang imam, tapi dia juga masyarakat Indonesia biasa, tolong masyarakat, tanda kutip masyarakat biasa juga yang memang dalam hal ini juga punya hak dan kewajiban. Nah, ketika misalnya taruhlah saya itu akan menikahkan anak saya misalnya begitu, saya ingin mengundang, ini akan menjadi terpola. Kenapa dulu Habib Rizik boleh dong ketika nikahin anaknya dengan masa segitu banyaknya gitu, sedangkan saya nggak boleh gitu. Itu akan menjadi polemik nanti ke depan. Betul, ada semacam kecemburuan sosial. Betul. Gitu ya. Misalnya Iwan Fals juga menyebutkan di dalam Instagram, di Facebooknya, bahwa sudah bisa dong konser. Gitu. Artinya itu sindiran itu. Menyindir bahwa dahayang atau konser itu siga masa yang didatangkan, yang datang menyambut Habib Rizik atau pada saat Maulidan. Gitu. Nah, ini juga bisa harus dipahami oleh semua pihak bahwa pemerintah juga memberlakukan protokol kesehatan juga untuk kita semua. Gitu ya. Artinya selain imun kita kuat, juga harus tetap menjaga ada usaha mah kudu. Gitu. Soal kemudian terjadi apa-apa dari usaha mah tidak jadi masalah. Yang penting sudah usaha dulu. Gitu. Sehingga akhirnya kan akibat kerumunan massa itu 2 Kapolda. Nah, Kapolda Jawa Barat, Kapolda DKI yang sebetulnya mereka akan menjadi orang nomor 1 lah. Biasanya ya kita pengamati gitu loh. Biasanya orang-orang yang akan menjadi Kapolri atau menjabat bagian ini di Mabes Polri itu mereka yang sudah ada di Jawa Barat dan sudah biasa nama. Biasanya seperti itu. Dan sekarang yang terjadi 2 orang terbaik di tubuh Polri sendiri dicopot. Ini kan akhirnya membuatkan sebuah polemik tambahan, gitu. Karena mungkin dalam hal ini juga akhirnya turun tangan seorang presiden berbicara, TNI juga berbicara akibat hal ini. Jadi panjang kemana-mana. Panjang lah melebar. Jadi sebaiknya begini, ketika para ulama terpecah menjadi 2, ayolah kumpul, selesaikan masalah itu. Betul. Amar ma'ruf nahi mungkar saya setuju dan itu ajaran Islam. Revolusi mental saya dukung, revolusi akhlak saya dukung. Tetapi dengan koridor yang bagus, koridor yang cantik, yang indah gitu. Betul. Supaya laukna benang, saya herang laukna benang. Gitu. Artinya amar ma'ruf nahi mungkar itu dua-duanya geda amar ma'ruf nahi mungkar. Betul. Mencegah protokol kesehatan amar ma'ruf nahi mungkar, kemudian pidato Pak Habib Rizik juga amar ma'ruf nahi mungkar. Mungkin Jokowi juga amar ma'ruf nahi mungkar dengan cara yang berbeda. Tapi lamun orang berkumpul kemudian demi persatuan dan kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai, da baheula teh Indonesia teh diselamatkan dengan para ulama berjuang. Nah, ulama ayeuna jadi perpisah. Nah, ulah sampai ka kitu. Kita tahu bahwa ulama itu pertahanan yang paling solid, para santri dan sebagainya. Itu pertahanan yang solid untuk melawan penjajah.
ari urang jeung balada jeung sa Indonesia bangsa-bangsa mah teu kudu ada pertumpahan darah dan sebagainya kecuali ketika dulu kita berperang eta mah fisik bentukna. Tapi lamun ayeuna mah dengan pikiran, dengan otak, dengan damai, dengan geus tentrem Indonesia teh lah. Betul, gitu. Jadi ada perbedaan. Jadi perbedaan itu wajar. Perbedaan itu pasti ada. Ya. Jangankan dengan konsep berbeda kalangan ya. Dalam satu rumah saja adik sama kakak itu berbeda pendapat itu pasti. biasa. Ya kan, tapi itu semua bisa diselesaikan dengan pikiran yang sehat, akal yang sehat, hati yang bersih dan jernih. Gitu. Demi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia gitu lah. Itulah gitu. NKRI harga mati. Harga mati, betul. NKRI harga mati. Jadi tolong ke depan stop lah saling hujat, saling mengolok-olok gitu. Kalau memang ada hal yang tidak disukai silahkan dimusyawarahkan untuk mencapai sebuah mufakat. Kan gitu, Mang. Ya. Sip, Oke, terakhir, Mang. Seperti biasa, saya menunggu sebuah puisi ya dari Mat Odon atau Mang Odon atau Madon ya. Puisi religi yang silakan simak. Ini ditulis Juli 2012. Amanat cinta. Seperti Al-Barghouti dari Mesir, aku ingin berkata, aku dapat meringkas matahari dan menyebutnya sebagai lilin kecil. Tetapi, aku tak dapat meringkas Indonesia dan menyebutnya sebagai cinta. Karena cintaku lebih besar dari Indonesia. Fahamkah kau apa makna cinta kepada tanah air? Ialah menjadi cerdas dan tak diam pada kebodohan. Ialah tak membiarkan penindasan, kebodohan publik dan meremehkan hukum. Kalau kau bertanya kepada aku, apakah aku mencintai Indonesia? Tanya saja Indonesia, ia lebih tahu dari aku. Kau sering berkata di televisi dan infotainment bahwa kau mencintai tanah air ini, tapi kau biarkan korupsi menjadi tradisi. Diskusi dan tetek bengek hanya sekedar hasrat dan pemeliharaan birahi kekuasaan. Pergi ke pasar, pura-pura mencintai pedagang hanya kau lakukan saat kampanye. Setelah itu, mereka kau lupakan dan kau biarkan rakyat berkelahi dengan aparat. Kau miskin kota, berserakan di jalan tanpa sandal, kakinya hitam loreng. Panen kentang dan cabai yang gagal. Musim tak menentu dan para petani panen air mata. Itu bukan cinta, tetapi pembunuhan. Wahai tanah air yang duka, menyebut namamu adalah bulan yang mengucurkan darah, adalah batu hitam yang bungkam di telikung keinginan. Dan aku akan membangun langit teduh serta tiang-tiang semangat tegar gunung karang, agar bangsa ini dah hancur sebelum waktunya. Tak ada waktu yang harus kubunuh kecuali syahwat politik dan birahi binatang kekuasaan. Pada luka lengkung alis matamu, aku jalankan amanat ini. Baju ini akan menjadi saksi sejarah bahwa aku mencintai Indonesia dengan cinta. Hingga darahku mengalir pucat. Hingga darahku mengalir pucat dan tak kubiarkan harum kopi menjadi amis darah. Bandung, Juli 2012. Mantap. Gitu, luar biasa. Oke lah pemirsa, demikianlah obrolan gelitik kita pada episode kali ini. Gitu, ini obrolan daging semua. Mohon disimak kemudian dicermati dan dijalankan kalau bisa Bang ya. Gitu ya. Daging enak tulangan, tulangan. Oke, sampai berjumpa kembali di acara gelitik minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.